إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Man qala yarhamuka in kunta hamidallah. Bab bagi yang mengatakan yarhamuka, Allah akan merahmatimu, in kunta hamidallah, jika engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Arim qala haddatsana Umar ibn Zadan qala haddatsani Maqbul al-Asadi qala kuntu ila janib Ibn Umar. Telah menceritakan kepada kami Arim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Umar ibn Zadan, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Maqbul al-Asadi, beliau mengatakan kuntu ila janib Ibn Umar. Dulu aku pernah di sisi sahabat Abdullah bin Umar. Fa'atasa rajulun min nahiyatil masjid, kemudian ada seseorang di samping masjid, dia bersin. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan yarhamukallah in kunta hamidallah. Allah akan merahmatimu jika engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. وقد ثبت أن التشميت على السامع كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيحين, dan telah terdapat yang sunnah hadis bahwasanya tashmit al-atis, mengucapkan ya yarhamukallah kepada orang yang dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ini terdapat di dalam hadis yang banyak dari sahabat Abi Hurairah atau sahabat yang lainnya dalam Bukhari dan Muslim. Wa qad rajaha Ibn al-Arabi annahu yushammituhu in lam yasma', walakin 'arrafahu biwajhin ma min al-wujuh annahu hamidallah. Adapun menurut Abu Bakar Ibn al-Arabi, ya, beliau mengatakan bahwasanya tetap disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah walaupun tidak mendengar seorang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Walaupun memang kalau seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ini ada penekanan untuk kita menjawab doanya dengan doa yarhamukallah. Ya, misalkan seorang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, maka ada penekanan kita untuk menjawabnya dengan yarhamukallah. Adapun jika kita tidak mendengar seseorang itu mengucapkan hamdalah saat bersin, itu pun tidak menggugurkan syariat untuk kita mendoakan yarhamukallah. Ya, itu menurut Ibn al-Arabi. Kemudian bab berikutnya, bab la yaqul ab. Bab janganlah seseorang mengatakan ab, nah, dengan dipanjangkan alifnya ab, kemudian ditasydidkan ba. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayd qala akhbarani Ibnu Abi Najih an Mujahid annahu sami'a yaqul, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Jurayd, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwasanya beliau mendengar seorang Atas Ibnu Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mendengar bahwasanya salah satu anak dari Abdullah bin Umar itu bersin. Bisa jadi itu adalah Abu Bakar, atau Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu punya anak dinamakan Abu Bakar dan Umar. Faqala, kemudian
Justru anak tadi, namanya anak-anak ya, mengatakan Aba. Waqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, wa ma Aba, apa itu Aba? Istilahnya di sini pertanyaan mengingkari. Apa itu ucapan Aba? Inna Aba ismu syaitan min asyayatin, ja'alaha bainal 'atasati wal hamdi. Sesungguhnya ucapan Aba itu adalah nama syaitan dari syaitan-syaitan yang dijadikan antara bersin dan juga pujian, yang menghalangi seorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan kalimat Aba ini seperti uapan, nguap, jadi orang nguapkan itu minasyaitan, menguap. Apa itu kalau bahasa sini apa menguap ini? Angob. Nah, angob itu adalah minasyaitan. Sehingga kita disyariatkan ketika angob begitu ya, kita menguap, itu kita menahan dan menutup mulut kita. Maka demikian pula ketika seorang bersin kemudian mengeluarkan suara ya, yang suara tersebut orang Arab itu ya maka Ibnu Umar mengingkarinya dan mengingatkan bahwasanya kalimat-kalimat seperti itu yang keluar setelah bersin selain memuji Allah itu adalah nama dari nama-nama syaitan. Ya, termasuk di sini misalkan orang bersin dijadikan mainan. Ya, misalkan seorang bersin gitu ya, kemudian dijadikan mainan. Atau hacui misalkan. Nah, misalkan seperti itu kan. Nah, itu syaitan. Ya, itu syaitan. Oleh karena itu Ibnu Umar mengingatkan itu adalah nama-nama syaitan yang menghalangimu untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, untuk mengucapkan alhamdulillah. Dari hadis ini menunjukkan al-ihtimam bihamdillah ba'da al-uqasi mubasyaratan, yaitu hendaknya kita itu perhatian setelah bersin jangan mengucapkan apapun kecuali hamdalah. Kalau kalimat-kalimat yang terucap setelah bersin selain hamdalah, selain zikrullah, itu adalah kalimat-kalimat syaitan yang keluar. Ya, kalimat-kalimat syaitan. Dan juga hadis ini al-haitsu ala adami qaulil abba wa ghairihi min kalimat. Ya, hadis ini menunjukkan jangan kita mengucapkan kalimat abba dan yang lainnya dari kalimat-kalimat setelah kita bersin. Hendaknya kita mengucapkan hamdalah. Ya, mengucapkan hamdalah. Karena bersin itu salah satu respon baik dari kesehatan tubuh. Ya, itu bersin. Nanti kalau menurut Ibnu Qayyim ada atas al-mahmud, ada yang madmum, ada bersin yang terpuji, ada bersin yang itu istilahnya tanda penyakit, ada bersin tanda sehat, ada bersin tanda penyakit. Nah, jika bersin itu 3 kali, kurang dari 3 kali, itu termasuk bersin tanda sehatnya tubuh. Tapi kalau bersinnya sudah kebanyakan, nah itu pertanda bersin itu adalah bersin yang sakit, pertanda sakit. Dan nanti para ulama membahas apakah ucapan alhamdulillah itu hanya pada bersin yang merupakan tanda sehat ataukah pada bersin-bersin yang merupakan itu tanda penyakit. Ya. Nanti insyaallah pada pembahasan berikutnya fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Bab berikutnya idza atasa miraran, apabila seseorang itu bersin berkali-kali. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Iyas bin Salamah qala haddatsani Abi telah menceritakan kepada kami Abu Walid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku ayahku. Beliau mengatakan kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atasa rajulun. Suatu ketika kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada seseorang yang bersin dan dia berdoa yarhamukallah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamukallah, mendoakan. Summa atasa ukhra, kemudian bersin lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada makhzun. Ini orang terkena flu. Ini orang sedang masuk angin. Gitu. Ya. Ini hadis-hadis yang sahih. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Sufyan an Ibn Ajlan an al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibn Ajlan, dari Maqburi, dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan, shammithu wahidatan wa thintaini wa thalathan. Fama kana ba'da hadza fa huwa zukam. Doakanlah dengan yarhamukallah pada bersin yang 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Adapun setelah 3 kali, bahwa zukam, maka itu bersin tanda influenza, ya, tanda dia sedang masuk angin. Gitu. Hada isnadun hasan, ini sanadnya hasan. Nah, waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, innal ulama ikhtalafu. Para ulama berbeda pendapat. Hal yaqulu liman tataba qashu anta mahzum fi tsani wa tsalits wa rabi'. Ya. Ulama mengatakan, ya, kapan seseorang itu dikatakan kamu makzum, kamu kena flu? Apakah pada kedua, ketiga, atau keempat? Wasahih ditsalits. Pendapat yang lebih benar itu ketiga. Yaitu maknanya annaka lasta mimman yushammitu ba'daha, yaitu maknanya kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah lagi. Ya, tidak perlu mengucapkan yarhamukallah lagi kalau sudah bersin 3 kali. Ya, dia bersin bersih, misalkan ketika kali, ya, engkau bersin, engkau flu, engkau masuk angin, itu boleh mengatakan seperti itu. Bahkan itu ucapan dari Rasulullah, ya, fa'anta makzum, ya, engkau maskum, yaitu engkau terkena penyakit flu. Dikarenakan kalau sudah 3 kali bersinnya itu laisa minal qutasil mahmud nashi min khifatil badan. Ya, itu bukan termasuk bersin yang menunjukkan sehatnya badan. Justru itu menunjukkan sakitnya badan dia. Ya. Dan dari hadis yang di atas, dari hadis Abu Hurairah di atas, jadi mengucapkan yarhamukallah itu pada yang 1, 2, dan 3. Ya. Dan setelah itu baru dikatakan maskum, engkau seorang yang sedang masuk angin. Dan hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya bersin itu adalah nikmatun minallah, kenikmatan dari Allah. Respon yang Allah beri, respon alami dari sebuah tubuh yang Allah berikan kepada seorang hamba, pertanda badannya itu sehat. Ya, badannya sehat, karena debu bersin gitu. Itu sehat, berarti tubuhnya itu refleksnya bagus. Tapi kalau sudah bersinnya berkali-kali, nah itu sudah bukan refleks lagi, bukan sebagai pertanda lagi, itu sudah terkena penyakit. Ya, maka doanya adalah astagfirullah insyaallah, labak astagfirullah insyaallah, Allahu yashfi. Ya, doa-doa terhadap orang yang sakit. Ya, doa terhadap orang yang sakit. Fa idza atasa akhuka al-muslim fa hamidallah, alhamdulillah, atau alhamdulillah rabbil alamin, fa shammithu bi qawlihi yarhamukallah. Kalau ada saudaramu seorang muslim, dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, atau mau dilanjutkan alhamdulillah rabbil alamin, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Dan yang sudah didoakan yarhamukallah, yaitu orang yang bersin tadi, dia menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Ya, ini mulianya Islam, sampai masalah bersin saja itu diajarkan etikanya, adabnya, akhlaknya. Kemudian tentang doa ini, ya, apakah sama dengan salam? Ya, kalau salam itu kan cukup 1, yang lainnya nggak wajib. Ya, misalkan ada seorang datang mengucapkan salam kepada di ruangan kita ini, assalamualaikum.
Maka apabila ada satu saja yang sudah menjawab, itu yang lainnya tidak wajib menjawab. Tapi kalau bersin, apakah sama dengan salam? Ya, rupanya ulama membedakan. Kalau bersin, ya itu bukan kepada sekumpulan orang, tetapi masing-masing orang yang mendengar itu, maka sampaikanlah doanya. Jika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka masing-masing yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Ya, mengucapkan yarhamukallah. Jadi tidak seperti salam, ya. Ulama tidak memahaminya seperti salam yang cukup satu kali itu mewakili yang lainnya. Kemudian bab yang berikutnya, idza atasal yahudi, apabila orang Yahudi yang bersin, ya, orang Yahudi yang bersin, bagaimana sikapnya? Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hakim ibn Dailam an Abi Burdah an Abi Musa. Setelah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah mengatakan dalam menceritakan kepada kami Sufyan dari Hakim bin Dailam dari Abi Burdah dari Abi Musa, beliau mengatakan kana al-yahudu yata'attasun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula lahum yarhamukumullah. Karena yaqul yahdikumullah yuslihu balakum. Orang Yahudi dulu kalau bertemu Rasul sengaja bersin. Kenapa mereka sengaja bersin? Mereka mengharapkan doa dari Rasul. Karena kalau ada yang bersin kan akan mendoakan yarhamukumullah, semoga Allah menyayangimu. Nah, orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang doanya mustajab. Walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi, ya, tapi mereka masih mengharapkan dari sisi ini. Jadi kalau bertemu Nabi, tiba-tiba pura-pura bersin, ya, supaya Nabi mendoakannya. Tapi Nabi SAW tidak mendoakan yarhamukumullah, tapi langsung mendoakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslihu balakum, semoga Allah memperbaiki urusan kalian. Sama, kalau ada orang kafir yang bersin, jangan kita mengucapkannya yarhamukumullah walaupun dia mungkin mengucapkan puji Tuhan. Ya, puji Tuhan bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah kan. Nah, walaupun mereka mengucapkan alhamdulillah atau puji Tuhan atau bahasa apapun itu, kita jawabnya itu bukan yarhamukumullah atau bukan yarhamukallah, tapi jawabannya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa supaya orang tadi dapat hidayah dan diperbaiki urusannya. Ya, hadisnya ini hadis yang sahih. Ya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi kanu harisina ala talaqi du'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mereka itu semangat untuk bisa mendapatkan doa dari Nabi. Li'annahum kanu ya'lamuna annahu nabi. Karena mereka tahu, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang hak. Walakinnahum lam yu'minu bih, akan tetapi mereka tidak menyatakan iman. Jadi hati mereka itu tahu itu nabi, itu utusan Allah, tapi lisannya sombong, lisannya enggak mau mengakui. Hasadan min indi anfusihim, karena dengki. Kenapa dengkinya? Dengkinya itu hanya karena nasab. Masa nabinya dari kalangan Arab, jadi dia tidak mau mengikuti hanya karena kesukuan. Wabulgan, mereka marah. Ya, kenapa bukan mereka yang mendapatkan anugerah diutusnya seorang nabi terakhir? Wa inadan, dan karena musuh, sudah menjadi musuh, saingan, karena dianggap nabi itu telah menguasai Madinah. Sebelumnya merekalah yang menguasai Madinah. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri, anak kandung mereka sendiri. Kenal ciri-cirinya. Mereka sangat tahu itu nabi. Hanya saja mereka tidak beriman. Syubhat yang sekarang beberapa Yahudi itu menyampaikan bahwasanya iya, Muhammad adalah nabi, tapi itu untuk orang Arab.
Adapun kami tetap ya, dengan nabi-nabi kami Bani Israil. Itu apa yang dilontarkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Ya kita percaya Muhammad itu nabi, tapi nabinya kalian bukan kami. Itu menurut mereka. Dan ini kekufuran karena Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi dan tidak ada pilihan lain selain harus mengikuti nabi yang terakhir. Ya. Beda kalau nabi-nabi terdahulu dia hanya diutus kepada kaumnya saja. Jadi bagi kaum yang lain tidak wajib mengikutinya. Ya. Hanya wajib mengikuti sisi tauhidnya. Makanya Nabi Yusuf ketika di Mesir itu kan bukan bangsanya beliau, ya, bukan bangsanya beliau. Beliau itu Bani Israil, ya, keturunan Yakub. Ya, beliau tidak menerapkan syariat yang ada pada Bani Israil kepada orang-orang Mesir, tetapi yang beliau dakwahkan tetap tauhid itu diajarkan. Ya, kisah ketika beliau di penjara, ya, beliau mendakwahi seluruh penduduk penjara, ya, supaya mereka bertauhid. Tapi tidak mengajak mereka untuk mengikuti syariat-syariatnya Bani Israil, karena berbeda. Jadi yang didakwahkan adalah tauhidnya. Beda dengan Islam ini. Islam ini adalah untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Tidak ada bedanya antara Arab ataupun non-Arab. Ya, tidak ada. Kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab, ya karena itu sudah dipilih oleh Allah. Karena bahasa Arab adalah bahasanya penduduk surga, bahasa awal. Bahasa surga, bahasa Nabi Adam, bahasa awal. Bahasa yang termulia, bahasa yang tertinggi. Maka dipilihlah itu. Bahasa yang paling murni. Adapun dakwahnya untuk seluruh umat manusia ini. Sehingga dari sini kita tahu ya, syariat yang benar ketika mendoakan orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin ketika bersin, ya walaupun mereka setelah bersin belum mengucapkan puji Tuhan atau kalimat-kalimat yang lain, yang itu bahasa Arabnya adalah alhamdulillah, maka kita menjawabnya bukan yarhamukallah, tapi menjawabnya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian bab yang berikutnya, bab tashmitur rajuli al-mar'ata. Ketika seorang laki-laki ya mendoakan ya seorang wanita yang tadi bersin. Jadi seorang laki-laki mendengar wanita bersin, apa yang harus dia katakan? Kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadisnya, hadatsana Farwah wa Ahmad bin Ishaq qala hadatsana Al-Qasim bin Malik Al-Muzani an Asim bin Kulayb an Abi Burdah. Telah menceritakan kepada kami Farwah dan Ahmad bin Ishaq, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Malik Al-Muzani dari Asim bin Kulayb dari Abi Burdah. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Abi Musa. Aku masuk menemui sahabat Abi Musa Al-Ash'ari. Wa huwa fi baiti ibnatihi Ummul Fadl ibn Abbas. Beliau sedang berada di rumah putrinya yaitu Ummul Fadl ibn Abbas. Ummul Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas adalah anaknya Abdullah bin Abbas. Berarti anaknya Abi Musa itu adalah istrinya Al-Abbas, ibunya Fadl. Ini sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Fa'atatu falam yushammithi wa atasat fashammataha wa akhbartu ummi. Aku bersin tapi dia tidak mendoakanku. Dan ketika dia bersin, aku mendoakannya. Aku ceritakan kepada ibuku. Falamma ataha waqa'at bihi, ketika mendatanginya ya dan mengatakan atasa ibni falam tushammithu wa atashat fashammatha. Anakku bersin, kenapa engkau tidak mendoakannya? Padahal ketika engkau bersin, anakku mendoakannya.
Faqala inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum fahamidallah fashammituh, wa in lam yahmadillah fala tushammitu." Ya, kalau seorang di antara kalian memuji Allah saat bersin, maka jawablah yarhamukallah. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu diucapkan yarhamukallah. Wa inna ibnaki 'atasa falam yahmadillah. Ya, anakmu itu bersin tapi tidak memuji Allah. Wala musyaffihu, aku pun tidak mendoakannya. Wa atasan hamidillah. Dan ketika aku bersin, hamidullah, aku memuji Allah. Ya, maka dia pun mendoakannya. Qala ahsantu, sungguh kau bagus. Dari hadis ini itu sepertinya berbeda dengan pendapat yang tadi kita sampaikan dari pendapatnya Ibnu Arabi, bahwasanya seorang yang bersin, baik dia mengucapkan alhamdulillah atau tidak, kita tetap mendoakan. Itu dengan keumuman hadis yang ada. Kemudian hadis ini secara zahirnya kan mengatakan kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah yarhamukallah. Kalau tidak memuji Allah maka jangan didoakan. Ini bagaimana cara mengumpulkan antara pendapat tadi dengan hal ini? Perlu diketahui ya, kenapa tadi Imam Nawawi menukilkan dari Ibnu Arabi bahwasanya yang rajih adalah tetap diperbolehkan untuk memuji. Ya, karena keumuman dalil asalnya adalah seorang yang dia bersin kita doakan yarhamukallah. Ya. Tetapi kalau seseorang itu tidak memuji Allah, maka tidak ada hak atau tidak ada kewajiban kita untuk menjawabnya. Ya, ketika kita mendoakan itu bentuk kebaikan saja. Tapi kalau sudah orang tersebut itu mengucapkan alhamdulillah, itu jadi beban bagi kita, kewajiban bagi kita untuk menjawabnya. Tapi kalau dia tidak, itu pilihan bagi kita. Ya, pilihan bagi kita. Kalau kita doakannya nggak apa-apa, tidak didoakan juga tidak mengapa. Ya, tapi afdalnya didoakan dikarenakan secara dasar dalilnya ya itu kita mendoakan orang lain itu adalah sebuah kebaikan yang kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, itu hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Ya, jadi kita mendoakan yarhamukallah, Allah merahmatimu. Nanti malaikat itu akan menjawab, ya Allah yarham, Allah lah yang akan merahmatimu. Ya, itu doa. Kalau kita doa kebaikan, nanti malaikat itu yang akan mengaminkan dan juga akan membalikkan doa kita. Engkau lah yang dirahmati oleh Allah. Ya, itu demikian. Jadi di sini Ummu Kulsum, Ummul Fadl Ibni Abbas adalah Ummu Kulsum bintul Fadl Ibni Abbas. Ummul Fadl Ibni Abbas adalah Ummu Kulsum bintu Al-Fadl Ibni Abbas, istri daripada Abi Musa Al-Asy'ari yang tazawwajaha ba'da firaqil Hasan bin Ali, yang dinikahi beliau setelah bercerai dengan Hasan bin Ali. Dari hadis ini, qala fi dinillah bayanu anna madara tashmid ala hamdil 'atif. Penjelasan bahwasanya mengucapkan kalimat yarhamukallah itu penekanannya adalah ketika orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, maka menjadi pilihan kita mau didoakan atau tidak. Wa hadzal hadits muttafiqun ma'al hadits allati taqaddama dzikruha fil mawdu'. Hadis ini sesuai dengan hadis-hadis yang sebelumnya dalam tema ini, yaitu tentang masalah bersin. Yaitu adabnya seorang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarkannya itu mengatakan yarhamukallah, kemudian yang bersin menjawab lagi yahdikumullah,
wa yuslihu balakum. Ini pada bersin yang pertama, kedua, dan ketiga. Adapun kalau sudah 3 kali, selebihnya itu adalah mazkum, dia sakit dan tidak perlu didoakan, tidak perlu mengucapkan alhamdulillah. Walaupun nggak apa-apa juga mengucapkan alhamdulillah, tapi hendaknya kita mengucapkan ya tahur, la ba'sa tahur insyaallah Allah yashfik. Ya doa-doa terhadap orang sakit. Kemudian tadi hadisnya pula kalau orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir itu bersin, maka tasmid kita adalah bukan yarhamukallah, tapi langsung mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Ya, ini diajarkan kepada kita adab bersin. Ya, subhanallah, dalam Islam itu sampai masalah bersin saja itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu bab lagi tentang tasawuf, tentang tadi menguap apa angop ya. Babul at-tasawuf, bab tentang tasawuf, menguap. Qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik 'an al-'Alla bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Alla bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Kalau seorang di antara kalian itu menguap, angom begitu ya tadi, maka falyaqdim mastata'a, hendaknya dia tahan, dia tutupi ya semampu dia tahan, dia tutupi. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pula. Tasawuf ghaliban yakunu ma'an tila'il batni wa saqlil badan. Secara umum menguap itu karena disebabkan oleh perut yang penuh atau badan yang sakit. Jadi kalau seorang menguap itu, angop itu, imam karena terlalu kenyang atau badan ini bermasalah, badan ini sakit, ya, badan ini sakit. Wahiyah hibaru syaitan, dan tasawuf itu adalah salah satu tali syaitan untuk membuat orang itu malas. Maka falyaqdhim mastata'an, hendaknya dia tahan semampunya. Falyadha' yadahu 'ala famihi, yaitu letakkan tangan pada mulutnya, li'alla yablugha syaitan muradahu, supaya syaitan itu tidak bisa menggapai tujuan dia untuk memudaratkan kita. Ya, apa itu dari bersin? Ya, kata para ulama, bersin itu cara syaitan tashwihi suratih, cara syaitan untuk bisa meniru kita. Meniru kita itu bagaimana ya? Jadi ketika dia bersin, syaitan itu akan meniru kita. Bisa syaitan itu kan memang ya di antara kemampuannya adalah bisa menyerupai bentuk makhluk-makhluk apapun ya selain daripada para nabi dan para rasul dan para malaikat. Jadi syaitan itu nggak bisa untuk menyerupai para nabi, para rasul dan para malaikat. Tapi makhluk-makhluk lain mereka bisa menyerupai ya manusia, ya dia merubah bentuk jadi manusia, atau pohon jadi hewan, ya itu bisa. Ya. Dan salah satu caranya syaitan itu untuk bisa meniru seorang manusia adalah ketika dia bersin. Itu caranya, itu sihirnya. Oh bersin, apa namanya, angop, nguap. Ya, saat dia nguap, ketika dia nguap, itu adalah sihir syaitan untuk bisa istilahnya ngopi paste bentuknya kita. Gitu ya. Maka harus ditahan. Itu salah satu bentuk cara masuknya sihir kepada tubuh manusia adalah ketika menguap dan tidak ditutupi. Ya, itu sihir syaitan.
dan masuknya penyakit, ya. Syaitan itu bisa memasukkan penyakit dari ketika kita menguap. Wa dhahkihi minhu, dan akan menertawakan, ya, akan menertawakan. Jadi ketika bersin, syaitan itu akan menertawakan, ya, akan menertawakan. Li'anna tasa'uba min syaitan, karena tasa'ub, menguap, itu merupakan perbuatan syaitan. Waqad marra, dan telah lewat hadis, ya, riwayat Bukhari pula, anna man tasa'aba wa qalaha dhahika minhu syaitan. Barang siapa yang menguap angob kemudian dia mengeluarkan suara, begitu ya, itu syaitan akan menertawainya, akan tertawa melihatnya. Jadi kalau dia ngaul terus gitu, itu syaitan ketawa-tawa, seneng, karena sihirnya itu masuk, penyakitnya juga masuk. Kalau dia sampai gitu, harus kita tahan, ditahan. Tapi kalau dia nguap terus dia mengeluarkan suara gitu, nah itu syaitan tertawa karena berhasil memasukkan penyakit dan sihirnya, dan akan bisa istilahnya ngopi paste rupanya kita. Itu adalah cara syaitan untuk bisa copy paste mukanya kita. Itu demikian. Apa mudaratnya? Kok syaitan itu bisa copy paste mukanya kita? Dia akan mengadakan tipu daya dengan muka kita terhadap keluarga kita. Ini bahaya. Misalkan menunjukkan kepada istri kita atau kepada anak kita atau kepada sahabat kita dengan rupanya kita. Ya, dan ini dalam beberapa riwayat kan banyak kejadian. Ada kisah pada zaman Rasul, seorang wanita itu melihat suaminya masuk rumah tapi kok kayak beda. Nah, itu rupanya jin. Ya, dan ketika suami aslinya datang mendapati ya istrinya itu ada bersama dengan sosok lain, dan marah, cemburu, dan akhirnya bertarunglah dengan sosok tadi yang rupanya ular. Ya, setelah ketahuan dia berubah diri jadi ular. Setelah itu ular itu dibunuh, tapi sahabat tadi akhirnya dibunuh juga sama saudara-saudaranya ular tadi yang merupakan jin. Ya, jadi yang namanya jin memang ya punya kemampuan mensihir mata-mata kita menyerupai bentuk manusia. Ya. Nah, itu salah satu caranya adalah karena nguap kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita cara untuk melawan ikatan syaitan tadi, itu sihir syaitan tadi adalah dengan falyaqdhin, ditahan itu ya, kita berusaha menahan untuk tidak mengeluarkan suara, dan juga berusaha untuk menutup ya mulut kita. Itu demikian ya. Demikian untuk ini kita selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, rahmat kepada kita semuanya, mengumpulkan kita di dalam surganya dan juga dijauhkan dari nerakanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.